Ibu bapa, saudara-saudariku, rekan-rekan orang muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, seluruh gereja Katolik merayakan pesta Santo Matius, Rasul dan Pengarang Injil. Matius lahir pada abad pertama. Matius berarti pemberian Yahweh. Matius adalah salah seorang pemungut cukai, sehingga orang kebanyakan mengenalnya sebagai Matius pemungut cukai di kota Kapernaum, wilayah Galilea, dan merupakan salah satu dari ke-12 Rasul Yesus. Ia juga dikenal dengan nama Levi, anak Alfeus. Dari latar belakang pekerjaannya, Matius termasuk salah seorang murid Tuhan Yesus yang terpelajar. Hal ini dibuktikan dengan Injil yang ditulisnya sekitar tahun 50 sampai 65 yang kita kenal sebagai Injil Matius. Injil Matius dilambangkan dengan seorang manusia ilahi. Setelah menulis Injil, Matius mengadakan perjalanan ke timur jauh, yakni ke Makedonia, Mesir, Ethiopia, dan Persia. Ia wafat sebagai martir di Persia saat mewartakan Injil di sana. Matius dipanggil menjadi salah satu dari ke-12 Rasul Yesus ketika ia sedang berada di meja cukai. Pengalaman panggilannya itu sangat alamiah, karena Yesus memanggilnya ketika ia sedang bekerja. Ia tidak sedang berada di rumah ibadat, namun ia segera meninggalkan segala sesuatu, terutama pekerjaannya, untuk mengikuti Yesus dari dekat. Di kalangan masyarakat Yahudi, terutama para pemimpinnya, jabatan pemungut cukai dipandang sebagai jabatan yang kotor. Para pemungut cukai dipandang sebagai pendosa yang dapat disejajarkan dengan pembunuh, perampok, penjahat, pelacur, dan sebagainya. Alasannya ialah mereka itu adalah sahabat dan kaki tangan Romawi, bangsa kafir yang menjajah mereka. Matius sebagai salah satu pemungut cukai jelas digolongkan dalam kelompok yang tidak terhormat ini. Apa boleh buat? Karena itulah pandangan umum masyarakat Yahudi. Yesus memiliki pandangan yang berbeda dengan orang-orang yang menganggap dirinya orang suci. Ia mendekati Matius dan memanggilnya, "Ikutlah aku." Ketika mendengar sapaan Yesus, Matius segera meninggalkan rumah cukai tempat ia bekerja dan mengikuti Yesus. Disinilah awal kehidupan baru Matius. Matius tidak hanya menerima panggilan Yesus, tetapi bersama rekan-rekannya, yakni para pemungut cukai dan orang berdosa, menerima dan makan bersama dengan Yesus di rumahnya. Tentu saja hal ini menimbulkan pikiran negatif kaum Farisi kepada Yesus. Itulah sebabnya mereka berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus pun bereaksi terhadap pikiran kaum Farisi ini dengan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Tuhan Yesus sungguh-sungguh mengasihi Matius. Ia melihat Matius, berarti ia mengasihi Matius apa adanya. Matius mengalami kasih Tuhan Yesus, maka ia pun berani meninggalkan segalanya
untuk mengikuti Yesus dari dekat. Matius adalah contoh orang sakit yang memerlukan tabib. Dia adalah sosok orang berdosa yang mengalami panggilan Tuhan, berani menjawab panggilan dengan meninggalkan segalanya supaya layak mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan memanggilnya dalam hidup yang nyata sebagai seorang pemungut cukai. Tuhan menata kembali hatinya yang perlahan jauh darinya karena ia lebih mengutamakan kerja dan uang. Kini ia memperoleh hidup baru dengan semangat yang baru pula dalam Kristus. Ia meninggalkan pekerjaannya supaya lebih bebas melayani Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kisah panggilan Santo Matius menjadi model bagi panggilan hidup kita sekalian. Apa yang perlu kita petik dari kisah kehidupan Santo Matius untuk kehidupan kita di zaman ini? Pertama, sebagai pengikut Kristus, kita perlu belajar untuk menjadi Matius zaman ini yang menyadari diri kita sebagai pribadi pendosa dan terbuka kepada belas kasih Allah dan mengikuti Yesus. Matius adalah kita yang berdosa tetapi menjadi baru karena jasa Yesus Kristus. Sebagai imam, biarawan dan biarawati, dan sebagai umat, Tuhan mengharapkan supaya kita menjadi putra-putrinya yang baik, memiliki komitmen yang jelas dan berani untuk bertobat. Ingat bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi pengikutnya, bukan karena kita orang hebat dan sempurna, tetapi karena kita orang berdosa yang membuka hati untuk menjadi alat di tangannya. Orang yang berani bertobat adalah mereka yang mendengar suara Tuhan dengan aktif dan baik. Apakah kita seorang pendengar yang baik? Mari kita membenahi diri kita lagi. Kita yakin bahwa Tuhan pasti akan tetap mengasihi kita apa adanya. Kedua, kita diajak untuk mengikuti Yesus sampai tuntas dengan meninggalkan segala zona nyaman dalam diri kita, kesibukan pribadi, kesenangan pribadi, hawa nafsu, dan segala sikap yang menjauhkan diri kita dari Tuhan. Mengikuti Yesus berarti meniru gaya hidup Yesus yang taat, miskin, dan murni. Jadi semuanya itu harus dibaktikan kepada Tuhan dengan hati yang tidak terbagi. Apakah kita sudah mengikuti Yesus dengan tuntas atau masih setengah-setengah? Ketiga, kita semua diajak untuk memiliki semangat jemput bola dan bukan mental penonton. Tuhan Yesus melakukan pendekatan pertama dengan Matius dan memanggilnya dengan penuh kasih. Kita percaya bahwa Yesus datang dengan penuh kasih untuk mengunjungi dan menguduskan kita dalam hidup nyata sesuai dengan panggil kita masing-masing. Petani, pegawai, guru, perawat, pedagang, buruh, imam, biarawan, biarawati, TNI Polri, dan pemerintah, bahkan orang jahat sekalipun. Apakah kita selalu melakukan pendekatan pertama terhadap sesama yang lain yang dianggap berdosa? Atau kita memilih menjadi orang yang pasif dalam hidup bersama? Yesus memberi semangat kepada kita untuk melakukan pendekatan pertama dan menunjukkan segala kebajikan, belas kasih kepada semua orang. Keempat, janganlah kita memandang sesama manusia dari tampilan luarnya saja atau dari isinya saja. Kita perlu memandang hati manusia, tempat di mana cinta kasih Tuhan menjadi besar dari saat ke saat.
Kita semua perlu revolusi mental untuk menyerupai Yesus, sahabat kaum pendosa. Hendaknya kita menjadi Kristus yang lain pada masa kini untuk membantu mengangkat saudara-saudari dari kolam lumpur ke kolam yang bersih. Yesus berhasil memanggil Matius pemungut cukai. Kita juga harus bisa membawa sesama kepada Yesus di masa sekarang ini. Santo Matius, doakanlah kami.